Sebagai kenalan dulu untuk teman-teman yang mungkin belum familiar atau belum pernah bertemu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya biasa dipanggil teman-teman, memanggil saya dengan nama belakang. Jadi kalau minggu lalu itu teman-teman belajar atau, berbagi pengetahuan tentang bisnis development secara khusus pada market strategi atau market research, ini adalah aktivitas untuk mencari tahu, memahami, kondisi pasar. Jadi kita mau mau ngelihat kondisi pasar sekarang perubahannya seperti apa. Baik itu perubahan dari sisi, perilaku konsumennya, dari perilaku para pemangku kepentingannya, supplier, dan seterusnya, termasuk intervensi teknologi. Perkembangan teknologinya seperti apa. Dan dengan bantuan market research, sebetulnya kita menjadi, punya insight, punya modal, pengetahuan, kira-kira bisnis kita mau kemana, mau ambil peluang ini atau tidak. Nah, ini konteksnya memang akan lebih dominan mengarah pada level business owner ataupun direksi. Nah, ketika level business owner ataupun direksi ini sudah melihat, sekarang itu trennya cukup menarik kalau kita mau mengembangkan bisnis. Contoh, saya ambil contoh, bisnis kopi. Mungkin tidak terlalu happening banget ya kalau sekarang. Ada masanya beberapa tahun lalu ketika mungkin teman-teman pernah dengar ketika di area dekat Blok M sana, di Blok S, di sekitaran Pasar Santa itu, pernah pada masanya happening dengan, coffee shop. Nah, kita ambil contoh itu. Jadi ketika bisnis kopi ini kemudian menunjukkan geliatnya yang menarik, sebagai pebisnis atau sebagai apa, direksi dari satu perusahaan, kita bisa melihat ada peluang apa nih di sana, yang bisa kita kerjakan. Apakah kita dari produksi kemasan atau kita dari jasa logistik, apapun itu, ketika kita melihat market, itu akan memberikan informasi yang kaya, lalu meninggalkan satu pertanyaan kepada kita, mau ambil atau enggak peluangnya untuk pengembangan bisnis. Nah, itu yang kemarin. Jadi hasil dari market research sebagai bagian dari business development akan menghadirkan rencana strategi pengembangan bisnis. Mau tumbuh, mau bertahan, tidak salah loh ya, kadang-kadang perusahaan juga boleh saja mengambil posisi, kayaknya kita belum bisa berani tumbuh, kita bertahan dulu. Ya nggak apa-apa, tergantung situasinya. Nah, tetapi apa dasarnya? Mau mengejar peluang itu atau mau bertahan, justifikasinya kan harus ada. Nah, justifikasi inilah yang kemudian masuk pada langkah yang kedua. Business owner ataupun direksi akan ngobrol sama tim OD, tim organisasi development. Jadi kalau mau saya sederhanakan, business development ngecek di luar gimana, rutenya seperti apa. OD akan ngecek di dalamnya kuat atau enggak, bisa atau enggak, mampu atau enggak. Setelah kita melihat opportunity-nya, challenge-nya, kita punya alternatif apa. Makanya kalau kita ngomongin tadi saya bilang kopi, ini kita ngomongin tentang oca, mau oca panas atau oca dingin. Ini kalau biasa suka makan di restoran ya apalannya mau oca panas atau oca dingin. Jadi lihat opportunity-nya, peluang apa, tantangan-tantangannya bisa kita tackle atau tidak, dan, kita punya alternatif apa untuk maju. Nah, OD itu kemudian akan melihat ke dalam, apakah kita bisa menjawab tantangan itu atau tidak. Dan dengan kita melakukan proses pengembangan organisasi, melakukan check up itu tadi, kita punya alasan atau justifikasi yang kuat bahwa kita mau mengambil peluangnya atau kita mau bertahan, itu menjadi sah. Bukan berarti kita bertahan itu sebagai satu aib atau sebagai dosa gitu. Ya enggak juga. Kan situasi organisasi bisa berbeda-beda. Tetapi ketika itu sudah dilakukan dengan proper, maka kita punya alasan yang kuat untuk bisa disampaikan kepada stakeholder-nya. Apakah itu pemegang saham, kepada tim, jangan lupa termasuk, itu juga harus disampaikan. Jadi itu jalan ceritanya, itu sambungannya bagaimana business development itu berhubungan dengan OD. BD itu teman atau kembar siamnya dengan OD. Dan kebalikannya, OD itu punya sahabat karib namanya BD, business development. Karena kalau mau jalan sendiri-sendiri, mungkin tidak memberikan impact yang kuat untuk business owner. Nah, bicara secara khusus mengenai OD, apakah OD itu satu kegiatan yang sekali jalan lalu selesai, kemudian orang atau perusahaan tinggal jualan saja? Tidak. OD ini menjadi satu rangkaian yang selalu berputar, makanya di situ digambarkan dengan, gambaran lingkaran yang tidak pernah berkesudahan. Dan ini sendiri juga terinspirasi oleh konsep manajemen yang saat ini teman-teman mungkin sudah familiar. Di zaman era digital, banyak orang memperkenalkan tentang agile management. Ya sebetulnya nggak baru-baru amat, tetapi kalau kita perhatikan dan kita pelajari, ini sangat sangat, bisa dibilang sudah sangat kuat dan sudah sangat lama diperkenalkan di dunia manajemen yang namanya continuous improvement. Karena continuous improvement itu bukan cuma sekali jadi. Bukan seperti kita membangun rumah, renovasi, selesai. Maintenance ala kadarnya, tidak. Tetapi dalam konteks organisasi, continuous improvement itu kita akan mengulang proses renovasinya, kita akan melihat mana yang bisa diperbaiki, diimprove, mana yang perlu diinovasi, bahkan kalau perlu satu divisi, satu fungsi bisa hilang, itu bisa saja terjadi. Nah, dalam konteks OD, prosesnya akan mengulang dan berakhir dengan yang kita kenal sebagai manajemen perubahan atau change management atau transformasi bisnis. Nah, itu adalah bagian atau kejadian yang bisa terlihat
kasat mata oleh kita, baik sebagai bagian dari perusahaan, sebagai karyawan, atau kita sebagai customer, melihat, oh ada BUMN yang bertransformasi, oh ada perusahaan ini bertransformasi dari yang konvensional, sekarang sudah menjadi serba digital, lalu kemudian juga sudah mengaktifkan layanan, apa itu namanya, drive-thru. Kalau kita lihat kan ada beberapa bisnis yang sekarang itu sudah mulai banyak menyediakan outlet-outlet drive-thru. Kalau dulu drive-thru itu cuma ada di ATM sama di Starbucks dan semacamnya, sekarang untuk paket pun bisa drive-thru kan. Saya nggak tahu nanti bisa berkembang apa lagi. Setelah kemarin COVID, swab aja udah bisa drive-thru. Mungkin besok-besok check up bisa drive-thru. Nggak tahu ya, namanya inovasi perkembangan. Baik, itu bicara mengenai organization development. Nah, sekarang kita akan bicara tentang check up-nya itu apa sih? Kalau kita dengar di mungkin dalam perjalanan kita, ada yang menyebut organization assessment, organization evaluation, performance review. Kalau di teman-teman NGO atau LSM itu pakai sebutannya monitoring and evaluation, baik itu ke program maupun ke organisasi. Ada juga yang menyebutnya audit. Sama atau beda? Nah, ini kalau dari perjalanan saya setidaknya di Pace Sinergi ketika membantu beberapa organisasi, ini memang mirip-mirip. Yang membedakan apa? Level kedalamannya. Apakah itu mau mengevaluasi sampai detail atau hanya setengahnya atau kulitnya saja? Oh, kalau kulitnya aja berarti nggak ngaruh dong? Nggak juga. Ini seperti yang tadi saya sampaikan di depan, kenapa menggunakan terminologi check up, sebetulnya juga terinspirasi oleh pengalaman pribadi ketika kita datang ke dokter untuk melakukan medical check up. Medical check up itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau misalkan ada yang rutin atau pernah melakukan medical check up, itu ada layanannya banyak sekali. Dari yang mulai paling murah sampai yang paling mahal. Bukan soal biayanya, yang dilihat adalah soal prosesnya dan hasilnya apa yang didapat. Kalau yang paling singkat, Anda bisa datang ke laboratorium, diambil darah, kemudian juga mungkin urinnya, lalu cek lab, keluar hasilnya selesai. Silahkan membaca sendiri. Itu bisa. Mau yang agak menengah, nanti ketemu dengan beberapa dokter, atau mau yang sangat lengkap. Nah, kalau dalam konteks organisasi itu bisa kita, ada teman-teman yang menyebutnya sebagai proses audit. Itu sudah sangat lengkap. Tetapi proses ini semua, yang namanya organization check up, sebetulnya pada hakikatnya adalah membantu untuk melakukan evaluasi atau check up, melihat gimana sih kemampuan internal kita, dan bisa nggak kita itu untuk menggrab potensi bisnis di depan. Sebut saja ini kebetulan ini ya, tahun 2022 sebentar lagi sudah mau habis. Nah, ini menjadi pertanyaan yang relevan buat para pebisnis, para direksi, atau mungkin juga karyawan pun juga nggak apa-apa. Bagaimana rencana tahun depan? Dan kalau konteksnya ke karyawan, apakah check up itu hanya bisa dipakai untuk organisasi? Enggak juga. Mindset untuk melakukan check up bisa Anda lakukan di dalam satu fungsi atau divisi Anda, kerja Anda masing-masing. Tahun ini kita sudah lakukan apa? Kita sudah mencapai apa? Apa yang sudah berhasil dan apa yang belum berhasil? Tahun 2023 besok kita mau kemana? Mau ngapain? Apa yang bisa diperbaiki? Nah, proses check up ini akan membantu kita untuk mengenali isu-isu dan concern yang ada di dalam tim kerja kita apa. Dan kalau sudah tahu, kemudian pertanyaannya akan kembali kepada kita. Mau diberesinnya dari mana? Prioritasnya tentu akan berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi masing-masing. Pertimbangannya apa? Dalam perjalanan saya ketika melakukan layanan check up ini, kadang-kadang ketemu dengan level direksi atau ketemu dengan business owner, mereka bilang, saya sudah punya perasaan ini ada yang nggak benar. Ini sebetulnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sama seperti kita dalam keseharian ngerasa badan kayaknya nggak enak, tapi apa ya? Badan itu bisa demam, tapi penyebabnya macam-macam. Bisa karena kemarin kehujanan, bisa karena kemarin salah makan, atau mungkin kebanyakan es, atau bisa karena kelelahan, atau kena COVID bisa jadi. Atau apalagi, atau jangan-jangan kena demam berdarah. Kita nggak pernah tahu. Semuanya simptomnya sama, demam, panasnya tinggi. Organisasi bisa nggak kayak gitu? Sangat bisa. Karyawan kok diajakin kerja, ini target nggak capai semua nih. Kenapa? Saya kebetulan sudah sejak tahun 2007 masuk di dalam fungsi tim yang urusannya berkaitan atau bersinggungan dengan urusan target. Namanya tim performance management. Kerjanya cuma ngecek Pak Putra dan teman-teman sekalian. Pak Putra, semester depan targetnya gimana? Nanti setelah satu semester, saya akan datang lagi ke Pak Putra. Pak, dapat berapa full targetnya? Dan seterusnya. Nah, kadang-kadang ketika dalam perjalanan saya ngecek target kinerja, alasan yang paling umum adalah market lagi lesu, Pak. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, percayalah, jawaban mengenai market lesu, kemudian ini customer-nya nggak ada daya beli dan seterusnya, itu bukan jawaban yang baru untuk level direksi maupun level business owner. Jadi, saran atau tips yang pertama, kalau sedang melakukan evaluasi organisasi, usahakan jangan cepat-cepat memberi respon market lesu, Pak. Karena itu jawaban yang tidak pernah berkesudahan dari tahun ke tahun. Lalu kemudian menyalahkan customer, wah customer-nya nggak bisa beli dan seterusnya. Jadi ini menjadi persoalan yang sering muncul di banyak perusahaan atau organisasi ketika kita merasa ada yang nggak pas, ada yang nggak sesuai, target
tercapai, karyawan nggak perform, dan seterusnya, tapi kita nggak pernah tahu, apa sih yang terjadi? Kenapa sih begitu? Kenapa kita nggak bisa achieve target kerja kita? Kenapa kita nggak bisa compete dengan tetangga atau pesaing kita, dan seterusnya. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, dengan melakukan check up ini, Anda bisa punya justifikasi yang kuat berbasis evidence-nya dengan lengkap. Sehingga ketika ditanya, kenapa kinerja kita, organisasi kita belum sesuai harapan, kita tahu jawabannya ada di mana. Dan yang lebih penting, kita tahu besok kita mau melakukan perbaikan apa. Ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau bikin simplifikasinya, kalau kita bisa membuat indikator-indikator untuk di check up-nya, lalu lakukan analisa dan diagnosanya, jangan lupa proses ini yang paling penting adalah mengumpulkan evidence-nya. Bukan sekedar membuat statement kualitatif bahwa kinerja kita nggak berhasil karena, wah, maaf nih, remunerasinya karyawannya kurang nih. Jadi karyawan nggak puas, kemudian karyawan merasa tidak senang, lalu tidak melakukan pekerjaan dengan baik, dengan optimal, dan seterusnya. Nggak ada jam lembur, dan seterusnya. Ya, kalau sekedar mengumpulkan komplain, percayalah, itu bukan pekerjaan yang sulit. Dan itu sudah terbukti dari tahun ke tahun. Dan saya yakin Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian juga pernah mengalaminya. Tapi mencari justifikasi kenapa masalah dan kesulitan itu kita hadapi, itu yang agak challenging. Nah, setelah itu semua ada, maka action plan-nya yang kita buat itu akan jadi lebih solid dan lebih clear. Mau diperbaikinya dari mana. Ngomong mengenai prioritas atau perbaikan dari mana, itu juga perlu dicatat. Ketika kita punya penyakit, sumber penyakitnya bisa saja banyak. Dalam konteks organisasi, Anda bisa merasakan atau menemukan, oh ternyata kita punya masalah di rekrutmen, oh kita punya masalah di training, atau kita punya masalah di jenjang karir, dan seterusnya. Tetapi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, itu harus dikerjakan satu-satu. Loh, kenapa nggak bisa dikerjakan semuanya? Kalau dikerjakan semuanya dalam satu waktu, yang terjadi, tutup warungnya. Kenapa tutup warung? Karena untuk membereskan itu, ini sama seperti kita membereskan rumah. Ya udah, rumahnya ditutup, kasih plang, kasih seng gitu ya, ditutup dulu, nggak jualan dulu, lalu diperbaiki, renovasi total. Yes, bisa. Organisasi bisa nggak? Nggak bisa. Jualan harus tetap jalan. Jualan harus tetap jalan. Jadi nanti kalau misalkan kita tutup warung, kemudian kita nggak melakukan aktivitas jualan, kan susah. Dan proses perbaikan itu pasti akan melibatkan semua tim atau karyawan yang ada di dalamnya. Kurang lebih itu. Nah, sekarang saya akan geser ke Pak Moko, oh, yes. sebelum ganti slide, saya nggak tahu, saya udah pancing teman-teman untuk bertanya, tapi belum ada yang bertanya. Saya boleh bertanya nih Pak Moko? Oh ya, boleh. Dan juga Oke. mungkin ke teman-teman, maaf sebagai disclaimer, saya lupa. Silahkan untuk teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa raise hand atau chat box. Via Pak chat Putra, ya, atau silakan. bisa unmute juga ya, boleh Pak ya, kalau Boleh, memang. boleh, boleh. Oke. Ini kan ada check up tools nih Pak ya, yang sebelah kiri ya, ada organisasi assessment, audit, dan lain-lain. Kalau bicara di materi ini, pelakunya siapa nih Pak? Apakah di internal mereka, atau mereka bisa pakai second party atau third party untuk melakukannya? Konsepnya seperti apa Pak Moko? Oke, baik. Terima kasih Pak Putra. Jadi kalau misalkan kita mau bicara tentang siapa yang melakukan, itu kembali dengan analogi yang tadi yang saya pakai ya, medical check up. Pada kenyataannya sebetulnya kita bisa melakukan asesmen sendiri kalau mau. Itu kalau secara biaya itu bisa sangat ekonomis, kita tidak keluar biaya. Dalam keseharian, ini saya selalu akan merelatekan atau memetaforakan dengan kehidupan kita sehari-hari karena memang ini bisa sangat dekat dengan kita. Kalau saya merasa demam, gitu, sebetulnya kita bisa melakukan refleksi secara mandiri. Diingat-ingat tadi makan apa, tadi ngapain, kemudian aktivitas kita 1-3 hari ke belakang ngapain, sehingga kita tahu, oh dugaannya adalah ini, intervensinya kita bisa lakukan apa. So, itu yang pertama, lakukan sendiri. Kalau dalam konteks organisasi berarti siapa? Ada dedicated team di dalam organisasi yang melakukan evaluasi. Biasanya tim ini ada yang membuat secara khusus tim audit, bisa. Tapi tidak perlu sampai pekerjaannya sampai ke level audit. Tergantung kebutuhannya. Mau seberapa dalam, mau seberapa heboh pekerjaannya, karena prakteknya proses audit itu sendiri bisa makan waktu yang sangat panjang. Kalau mau singkat, bisa saja tim audit ini atau tim compliance-nya akan melakukan evaluasi rutin. Yang lain, alternatif lainnya siapa? Alternatif lainnya bisa seperti yang tadi saya sampaikan, tim performance. Biasanya ada beberapa perusahaan yang punya unit kerja ini dan tugasnya adalah melakukan evaluasi organisasi atau organisasi check up, assessment kepada kinerja bisnis maupun kinerja orang-orangnya. Nah, itu kalau dilakukan sendiri. Dilakukan dengan melibatkan third party, sangat bisa. Bisa. Nah, dengan cara bagaimana? Kita bisa menghubungi para penyedia jasa dari industri konsultan itu untuk bisa melakukan proses evaluasi. Organisasi atau lembaga jasa yang melakukan asesmen itu sendiri juga sangat banyak. Salah satunya juga NGW ini sendiri bisa melakukan proses evaluasi ini spesifik di dalam konteks ISO-nya untuk memenuhi kebutuhan ISO. Dan PACE ataupun organisasi-organisasi serupa di industri consulting itu banyak yang menyediakan pelayanan jasa untuk evaluasi. Plus minusnya di mana sih? Sekarang itu pertanyaannya Pak Putra. Kalau dilakukan sendiri, ya harus jujur sama diri sendiri kan gitu prinsipnya. Dan kalau kita ngomongin badan kita sendiri sih ya mudah gitu. Paling nanti yang protes kan kalau nggak pasangan ya mungkin anak gitu. Kalau di organisasi ya harus jujur sama diri sendiri. Jangan-jangan akar masalahnya ada di kita sebagai leadernya atau apa, dan harus betul-betul terbuka.
kendalanya di situ, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kalau kita belum bisa untuk jujur sama diri sendiri, maka pihak ketiga itu menjadi nilai tambah karena kecenderungannya tidak memihak, objektif. Pengalaman sedikit Pak Putra, saya kadang-kadang juga pernah dulu pada masa awal-awal gitu suka bingung. Bingungnya di mana? Karena ketika dilakukan check up, biasanya akar masalahnya nggak jauh-jauh dari leader-nya, Pak. Dan leader-nya itu yang manggil kita sebagai evaluator. Jadi ini ibaratnya Pak Putra manggil saya, "Pak Moko tolong bantu dong untuk check up si NQA." Oke. Ketika saya check up, "Aduh maaf Pak, ini kayaknya akar masalahnya nggak jauh-jauh dari Bapak-Bapak juga kan." Ini menjadi satu tantangan. Tapi itu hal yang menarik dari perjalanan saya bahwa, eee, keberadaan third party itu bisa membantu kita untuk yuk, berani untuk dikritik, berani untuk diberi masukan. Karena mohon maaf, banyak para business owner kalau yang ngasih tahu GM-nya atau direktur yang ngasih tahu GM-nya atau GM yang ngasih tahu manajernya, ya ada yang dengerin, ada, tapi lebih banyak yang susah dengerin. Kan kurang lebih gitu ya, Pak, ya. Tapi kalau yang ngasih tahu itu orang dari luar, ya jengkel, nggak enak, tapi kan tetap didengerin. Habis itu nanti pulang dipikirin, "Bener kan ya yang Bapak bilang, jangan-jangan emang masalahnya di gue kan?" Gitu ya. Jadi, hal-hal semacam itu yang bisa, menjadi pertimbangan, kurang lebih begitu, Pak Putra. Oke, makasih Pak Moko penjelasannya. Jadi bisa dilakukan oleh internal, Ya. first party, second party, maupun third party. Yang penting ada output-nya ya Pak ya, yang Betul. bisa ditindak. Boleh saya lanjut? Kembali saya mengingatkan kepada teman-teman kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan bisa langsung raise hand atau unmute ya. Oh, sudah ada yang raise hand. Baik, saya akan permisi Pak Putra, Monggo, Bu Siti silakan. dulu. Ya Bu Siti, silakan. Assalamualaikum Pak Moko dan teman yang lain. Saya Salam. dari Waalaikumsalam. perguruan tinggi Pak Moko, cuman saya senang amati di grup itu karena cara melihat orang perguruan tinggi dengan dunia kerja kan tidak sama ya. Kalau dunia kerja itu kayaknya bahasanya terlalu tinggi. Tapi kalau saya dengar dari di check up, langsung kita tuh ngerti. Tapi kalau sudah masuk di perguruan tinggi, audit kan rumit ya. Nah, saya mau apa namanya minta diyakinkan kalau di sana itu ada kayak istilah balance scorecard, ya Six Sigma, kayak Lean kayak itu secara objektif ada nggak Pak di dunia kerja? Karena ini mungkin kalau balance scorecard kan berkaitan dengan seperti ini ya. Terus di sana di perguruan tinggi juga selalu diajarkan mahasiswa itu bahwa sakitnya organisasi itu pertama yang dilihat kan keuangan. Nah, pengalamannya Pak Moko itu setelah tahu sakitnya di keuangan itu yang paling sering apa namanya didahulukan itu apa orang di bagian SDM kamu salah rekrut atau kamu di bagian marketing kamu salah jual itu duluan yang mana yang paling sering dikatain atau ditegur. Itu aja dulu Pak Moko. Terima kasih Pak Baik, Putra, Pak. Bu Siti. terima Luar kasih. biasa ini. Silakan Pak Moko. Ya, baik, terima kasih Bu Siti. Mohon maaf, ini Bu Siti dari kota mana? Daerah mana? Saya di Malang. Oh, di Malang. Oke, baik. Unibrau, Bu? Unbrau? Di UIN. Win, oke. Win Malang ya. Baik, baik. Terima kasih Bu Siti. Ini menarik sekali. Kalau tadi saya mau merespon untuk pertanyaan yang pertama, kalau saya tangkap ada dua ya. Kalau bicara mengenai balance scorecard, Six Sigma, Lean Management, dan seterusnya, itu biasanya kita sebut sebagai tools management atau kerangka kerja atau alat untuk bisa membuat analisa, perencanaan, dan seterusnya. Secara singkat, kita sebutnya sebagai tools management. Kalau dalam praktek, kadang-kadang tools management itu bisa kita tweak, bisa kita adjust, bisa kita modifikasi ketika kita sudah tahu bagaimana melakukan atau menggunakan alatnya. Kalau misalkan itu terlalu rumit, saya akan coba sederhanakan kurang lebih seperti ini, Bu. Kalau bahasanya ibu-ibu, istri saya itu biasanya akan berinteraksi dengan panci. Satu panci itu bisa ibu pakai buat masak Indomie, bisa masak air, ataupun bisa masak sayur. Tergantung ibu mau pakainya mau gimana, senyamannya. Kalau untuk bahasanya bapak-bapak, saya nggak ngomongin palu, saya ngomonginnya tang. Tang itu dipakainya buat nyabut paku, buat ngencengin kawat, tetapi dia bisa buat pukul paku nggak? Bisa. Jadi sama halnya dengan tools management. Tools management, apapun yang Ibu sebut dan Bapak Ibu teman-teman sampaikan atau pelajari mungkin, balance scorecard, Six Sigma, Lean Management, Agile Management, dan seterusnya, it's just a tools yang membantu kita untuk mempermudah dalam proses pemahaman terhadap organisasi ataupun bisnis. Bagaimana cara melakukannya? Tergantung kepada kita. Dan bisa aja, balance scorecard kita mau pakai buat check up, bisa nggak? Bisa. Balance scorecard kita pakai buat strategi development, bisa nggak? Bisa. Itu sama seperti panci dan tang tadi. Tergantung. Kalau kita sudah semakin mahir menggunakannya, kita mau pakai semua tools management itu akan sangat mudah. Ya, itu bicara mengenai tools. Tadi pertanyaan yang kedua yang saya tangkap adalah, menyalahkannya siapa? Saran saya, jangan ada yang disalahkan. Karena yang salah adalah bareng-bareng. Karena itu juga yang dalam perjalanan saya, ketika organisasi menemukan ada yang nggak works, lalu kemudian saling menyalahkan antar fungsi, itu menjadi apa istilahnya saya sebutnya sebagai sesuatu yang tidak berkesudahan. Orang finance akan ngomong nyalain orang produksi nyalain orang sales ngomong nyalain orang logistik, dan seterusnya. Nggak kelar. Nggak kelar. Jadi salah siapa? Ya udah, salahnya semua sama-sama. Rame-rame, salah kita. Kenapa kita nggak ngobrol? Kenapa orang logistik nggak ngobrol sama orang sales? Kenapa orang sales nggak ngobrol sama orang keuangan? Dan seterusnya. Dan jangan lupa,
Orang supporting seperti orang GA atau orang general affair atau orang SDM begitu, juga bukan orang yang di belakang aja. Dan ini nanti saya akan masuk lebih dalam perjalanan teman-teman. Kenapa saya tadi menyampaikan di depan, saya ingin mengedukasi semakin banyak market di Indonesia itu untuk merubah mindset human resource menjadi human capital. Kenapa? Salah satu alasannya adalah fungsi SDM itu seringkali terjebak dalam fungsi administratif. Contoh, Pak Putra, maaf ya, saya pakainya sebagai contoh terus, yang gampang. Monggo Pak, monggo. Jadi contoh, Pak Putra akan ngajak ketemu dengan orang sales sama produksi, NQO harus begini, jualannya gimana, dan seterusnya. Nanti saya sebagai orang SDM, enggak diajak sama Pak Putra. Begitu udah selesai nih Pak Putra dengan orang sales sama produksi, nanti Pak Putra akan panggil saya. Pak Moko, tolong cariin manajer ini dong, tolong cariin supervisor ini. Lah, gimana ceritanya Pak? Bapak? Akhirnya karena saya nggak ngerti Pak Putra mau kemana, sales sama produksinya mau gimana, ya saya cari aja sedapatnya. Nah, ketika saya cari sedapatnya, yang penting ada orang mau kerja, ya udah saya kasih ke Pak Putra. Nanti 3 bulan lagi Pak Putra akan ngomel lagi. Mok, gimana sih lu cariin orang nggak ada yang bisa kerja sih? Lulusan apa? Ekonomi, Pak, kan jurusan jualan. Nggak bisa kerja, nggak bisa jualan dia. Ya udah, karena saya nggak ngerti Pak Putra bisnisnya mau kemana. Dan saya sendiri sebagai orang SDM tidak terlibat dalam proses. Nah, jadi kalau mau ngomongin tentang salah siapa, ya salah kita sama-sama. Kalau kita mau nyalahin siapa duluan, ya nggak kelar. Itu sudah kemarin-kemarin dari tahun zaman revolusi industri 1.0 sudah begitu. Ntar paling mentok-mentoknya, salah orang SDM nih, nyari orang nggak benar. Tapi orang SDM nggak pernah diajak untuk ngomongin bisnis strateginya mau kemana sih. Ya, kurang lebih begitu Bu Siti, semoga bisa menjawab. Baik, Terima kasih. Terima kasih Bu Siti. saya geser. Lanjut Pak Moko. Ya, jadi itu tadi mengenai meletakkan dulu cara pandang kita ya, perspektifnya terhadap kenapa sih harus melakukan check up. Nah, sekarang ini juga menjadi satu fenomena apa yang kemudian terjadi di banyak perusahaan, baik itu yang usaha level kecil menengah, bahkan kadang-kadang saya juga menemukan di level korporasi, bahkan di perusahaan sekelas BUMN. Banyak orang mengeluhkan ini, jadi yang mungkin kita sudah sering, sudah familiar mendengar ini keluhan, baik itu dari karyawan atau dari teman pengusaha, dari siapapun. Komplain mengenai kinerja timnya nggak maksimal nih, targetnya nggak capai. Nah, itu yang tadi saya bilang tuh, hati-hati, jangan terlalu cepat untuk menyalahkan. Marketnya nggak siap, Pak Putra. Marketnya nggak bisa beli. Gitu. Selesai, Pak Putra kan bilang, itu jawaban 10 tahun lalu juga begitu. Kan tiap tahun jawabannya marketnya nggak siap. Gitu. Atau karyawan hanya datang pagi, pulang sore, tunggu gajian. Nah, ini juga banyak banyak saya dapat dari para pengusaha ketika karyawan itu hanya sekedar maaf-maaf, menyambung hidup. Ya karena ya untuk kebutuhan ekonomi mereka butuh pekerjaan, mereka butuh untuk bayar tagihan, tetapi kalau ditanya kerja di mana? Ini kerjaan jualan printer, ya udahlah tapi printernya jelek, ya desainnya bagus, cuma kalau cari tintanya susah gitu. Padahal dia karyawan dari printer itu. Kan susah juga ya kalau begitu ya. Nah, atau ini masalah turnover, tim kerjanya atau karyawannya suka gonta-ganti dan terlalu cepat. Ini bisa dicek dari datanya. Benar nggak kita terlalu cepat? Kalau memang itu menjadi gaya kita, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalkan itu kemudian mengganggu proses bisnis kita, mesti dicek tuh. Jangan-jangan ada yang perlu diperbaiki nih. Nah, yang lain lagi ini biasanya di level tingkat pimpinan yang suka akan mengeluhnya. Kerjaan rasanya banyak, nggak ada habis-habisnya, tapi kok nggak ada hasil ya, nggak tahu nih kita mau kemana dan seterusnya. Nah, dari semua keluhan-keluhan itu, ada banyak perusahaan, manajemen, leader yang selalu melakukan percobaan. Percobaannya dengan banyak gaya. Bisa trial and error, ya bisa berhasil, ada yang tidak. Pendekatan manajemennya dari sharing, melibatkan kampus, ada beberapa perusahaan yang suka melibatkan kampus, kemudian ada juga yang melibatkan lembaga konsultan, apapun itu melakukan trial and error. Nah, ini masih lebih baik untuk diberi apresiasi, setidaknya berusaha mencari tahu. Tapi yang berbahaya adalah ini mengikuti tren, sekedar mengikuti tren aja. Oh, sekarang udah nggak ngomongin KPI. Padahal, mohon maaf nih Bapak Ibu dan teman-teman, kalau boleh sharing sedikit, ada loh organisasi besar di levelnya tingkat, ya levelnya korporasi dengan karyawan belasan ribu gitu. Ketika ngomongin KPI itu apaan ya? Nggak tahu. Jangan salah, saya pun ketika mendengar, organisasi segede itu nggak tahu KPI? Iya, nggak tahu. Nggak tahu tentang target. Jadi, akhirnya saya sendiri juga mengambil pelajaran, oh iya ya ternyata KPI itu bukan sesuatu yang umum juga untuk semua orang tahu. Orang tahunya adalah target kerja, titik. Nah, KPI aja belum banyak yang memahami, sekarang zamannya startup, anak-anak muda bikin usaha banyak, muncullah dengan nama istilah objektif key result. Waduh, itu apa lagi tuh? Dan belum kelar, belum selesai belajar tentang KPI dan OKR, udah banyak orang sudah mempertentangkan atau membandingkan KPI lawan OKR, mana yang lebih baik, mana yang lebih pas, dan seterusnya. Dan kita sebagai pemilik usaha, atau sebagai direksi, atau sebagai manajemen dari tim fungsi, divisi, lalu kemudian rame-rame, Pak, Bu, tetangga sebelah udah pakai OKR, kita harus ikutan nih, sekarang trennya pakai OKR. Tanpa memahami apakah OKR itu bisa diaplikasikan untuk perusahaan kita atau tidak.
Nah, ini yang menjadi bumerang. Ketika kita hanya sekedar mengikuti tren. Oh, semua orang sekarang pakainya SAP, pakai ERP. Kalau nggak pakai ERP nggak keren, nggak otomatis dan seterusnya. Padahal ketika dicek, saya pernah ketemu ada satu perusahaan yang memaksakan diri untuk menginvestasikan modalnya itu untuk implementasi ERP. Gagasannya bagus, menarik, iya, dapat keuntungan banyak dalam konteks proses ya, itu membantu banyak sekali. Persoalan paling mendasar yang mereka luput untuk perhitungkan adalah karyawannya dominan lulusan SMA ke bawah. Nah, ini dengan penuh hormat, bukan berarti mereka nggak bisa, bisa. Tetapi investasinya kemudian tidak hanya sekedar belanja ERP. Investasi berikutnya yang harus dilakukan adalah investasi training. Bisa nggak semua teman-teman itu, karyawan itu, memegang atau berhadapan dengan gadget? Mereka bisa kok pakai smartphone, iya bisa. Mereka bisa pakai telepon, mereka bisa pakai WhatsApp, mereka bisa pakai TikTok dan sosial media. Tapi ketika ada aplikasi yang berkaitan dengan bisnis, bisa nggak mereka berinteraksi dengan itu lewat handphonenya? Jawabannya, tidak semua. Hasilnya apa? ERP-nya macet di tengah jalan. Itu baru ngomongin gadget yang ada di saku karyawan masing-masing. Gimana ceritanya ketika ngomongin ERP-nya harus pakai laptop atau komputer? Satu komputer bisa bergilir, ada 10-15 orang. Jadi, hal-hal yang semacam ini yang seringkali suka luput dari para pemegang keputusan ketika kita melakukan perubahan, kita mau yuk kita lakukan pengembangan organisasi karena tadi melihat peluang, terus ngelihat investasi ERP harganya berapa? Oh, kalau mau install KPI sama OKR berapa? Oh, bisa dibayar, bisa. Agile management yuk kita bayar. Tapi kita lupa kapasitas kita, kompetensi karyawan kita belum siap. Dan yang ketiga, kemudian bicara kadang-kadang dalam proses analisa ketika melakukan check up dari pengalaman, ada juga nih yang rekomendasinya itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya, salah atau benar? Ya, dari pengalaman saya tidak akan membuat pembatasnya yang hitam dan putih, tetapi itu memang akan kembali pada kebutuhan masing-masing. Kadang ada pengusaha yang berusaha untuk tolong dibuatkan analisanya tailor-made, kira-kira nanti mengarahnya pada rencana investasi atau intervensi di bagian ini. Kenapa saya tanya? Oh, karena ada kebutuhan saya mau propose ke investornya. Kalau memang dia sadar betul dan dia tahu betul bahwa itu yang terbaik buat organisasinya, ya nggak apa-apa. Yang persoalan, biasanya ini dari pengalaman saya, sering terjadi di family business. Tidak ada investor, investornya adalah si family. Lalu kemudian analisa yang dibuat, sekedar untuk menjaga hubungan baik atau keharmonisan di dalam keluarga dan seterusnya. Sehingga ini yang jadi persoalan. Kenapa kemudian second atau third party menjadi penting? Nggak objektif hasilnya. Maka kembali Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk bisa memahami situasi organisasi yang tepat itu memang masih menjadi tantangan. Kalau Anda, Bapak Ibu sebagai pemimpin perusahaan, sebagai direksi atau sebagai manajer mau mengevaluasi tim Anda masing-masing, syarat utamanya adalah punya keterbukaan terhadap diri sendiri. Kalau memang Anda salah, ya nggak apa-apa. Nggak dosa untuk mengakui salah. Itu pesannya saya dari orang-orang human capital. Kadang-kadang kan memang berat ya untuk mengakui, ya saya salah sebagai leader. Oke ya, baik. Nah, ini yang tadi merespon Pak Toto tadi ya, inputnya mengenali greatest kompetensinya dari perusahaan. Pace Sinergic sebagai audit consultant, kami sendiri sangat kuat untuk dan sangat sering untuk menggunakan framework yang biasa orang sebut dengan 7S McKinsey. Ini juga merespon tadi Bu Siti ya, kalau bicara mengenai BSC, Six Sigma, ada juga 7S McKinsey. Diperkenalkannya sudah lama, era tahun 70-an, akhir 70-an. Ini dari kantor konsultan McKinsey, kalau nama orangnya sih Waterman dan Peters. Waktu itu mereka sedang membantu Siemens untuk melakukan strategi development. Dan singkat cerita dari 7S McKinsey ini kalau mau dilihat ada 2 layer dengan garis tengahnya namanya share value. Nah, layer yang atas itu ada area strategi, sistem, dan structure. Kemudian area yang bawah itu bicara mengenai skill, staff, dan style. Nah, detailnya Bapak Ibu dan teman-teman saya tidak akan kupas terlalu dalam karena ini sangat mudah untuk dicari referensinya, tetapi gambaran besarnya adalah untuk strategi, sistem, dan structure ini area yang hard area kita sebutnya begitu. Kemudian yang soft areanya itu bicara skill, staff, dan style, itu bicara tentang human-nya. Nah, ketika sudah ada pemisah keduanya, yang menggabungkan keduanya, yang mengikat keduanya adalah share value. Nah, share value ini yang kemudian diterjemahkan sebagai yang digambar kirinya itu menjadi organization vision, mission, dan value. Nah, saya sebagai praktisi di bidang OD atau pengembangan organisasi akan sangat kuat mendorong bahwa Bapak Ibu dan teman-teman di dalam organisasi bisnis penting untuk bisa mendeklarasikan visi, misi, dan value-nya. Kemudian kalau mau dibawa dalam konteks fungsi SDM, jadi tahu bahwa kompetensi yang kita butuhkan itu akan menjawab kebutuhan bisnisnya kita yang kita lakukan. Nah, sebelum saya stop, nanti saya akan mengundang, silakan kalau ada pertanyaan. Saya akan menjelaskan sedikit kompetensi based human capital management itu menekankan bahwa dalam mengelola orang, tim kerja di dalam organisasi bisnis kita, tadi kembalikan pada kebutuhan yang di hasil business development. Kalau kita mendeklar, oke, 2023
kita akan nge-tap market bisnis startup, sebutlah begitu. Kalau kita sebagai perusahaan jasa atau perusahaan produksi, kita akan nge-hit generasi yang muda. Oke, itu clear arahnya ke sana. Kompetensinya berarti mesti kayak gimana? Salah satunya kita akan ngecek technical knowledge-nya bisa nggak kita dapetin. Oke, itu mudah. Technical knowledge itu bicara tentang pengetahuan-pengetahuan teknis seperti kalau bicara mengenai keuangan, Anda tahu nggak PSAK? Kalau bicara tentang engineering, ngerti nggak cara mengoperasikan mesin bubut atau mesin cetak atau mesin aduk dan seterusnya? Itu mudah, straightforward. Behavior skill, ini yang sering jadi persoalan. Kompetensi perilaku seperti apa yang bisa ngetap ke pasar startup atau pasar generasi muda sekarang? Setidaknya, ini saya kalau bercandaan dengan teman-teman, ini punya lah atau nggak buta-buta banget dengan bahasanya anak muda zaman sekarang yang disebut dengan, wah ini Pak Putra ini satu circle nggak sama saya. Nah itu kita harus familiar tuh dengan bahasa-bahasa gitu ya Pak Putra ya. Terus harus bisa slay gitu. Apa ini slay ini kan. Jadi kompetensi perilaku yang updated ini yang seringkali terlewatkan. Apalagi ketika kita berinteraksi dengan pergeseran generasi. Generasi tahun 70-an perilakunya akan berbeda dengan 80, 90, 2000 dan seterusnya. Nah ini yang perlu disesuaikan. Baik. Nah, nantinya pada proses pengembangan itu akan diturunkan pada beberapa fungsi di dalam pengelolaan SDM atau human capital-nya. Mulai dari proses rekrutmennya, kompensasi benefitnya, performance management atau pengelola kinerjanya, lalu ada juga pengembangan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini kalau dilihat adalah rangkaian logika yang berurut. Mulai dari proses rekrut, tanda tangan urusan kontrak, dicek kinerjanya, kemudian di training. Jadi jangan hanya berhenti dicek kamu baik dan tidak baik, lalu berhenti dan tidak berhenti kontraknya. Enggak. Kalau memang dia ada kesulitan, ya dikembangkan. Apa yang bisa dibantu untuk dia bisa naikin kompetensinya. Lalu kalau sudah, jangan lupa jenjang karirnya disiapin. Kalau enggak, dia galau. Saya sebagai fresh graduate diajak Pak Putra masuk di NQA, masuk. Kemudian pertanyaan saya sebagai fresh graduate pasti akan nanya, Pak Putra, 3 tahun saya kira-kira bisa jadi apa? Kalau saya memulai masuk di NQA sebagai staff, boleh nggak saya 3 tahun lagi jadi, ya sebutlah supervisor, team leader, atau mungkin jadi manajer. Mimpi sebagai anak muda mungkin akan begitu. Dan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, generasi sekarang, di depan pintu kita sudah ada generasi Z. Ada beberapa bercandaan ini ya, Gen Z atau Gen Z yang suka konsumsi bensinnya tinggi karena suka jalan-jalan. Atau generasi yang sudah tidak lagi milenial. Milenial by the way itu sudah bersiap untuk memasuki masa-masa purna tugas. Kalau ngomongin milenial lagi sudah sedikit tidak relevan karena sekarang sudah beda generasi. Nah, jenjang karir jangan lupa untuk dikembangkan, lalu kemudian hubungan industrinya. Dan ini bicara tentang peraturan perusahaan, kemudian kebijakan, termasuk juga bagaimana mengelola hubungan antara karyawan dengan pemberi kerjanya. Jangan sampai konflik tidak berkesudahan, lalu jadinya malah menghambat bisnis. Nah, kalau itu semua sudah aman terkendali, di bagian akhir selalu diingat namanya karyawan itu tidak long lasting ada di kita, ada waktunya dia akan pergi. Dan itu bisa karena banyak alasan. Tim karyawan kita di departemen atau divisi kita pun juga sama. Maka jangan lupa kaderisasi itu dipikirin dari jauh hari. Jangan ketika surat resign pamit dari teman, dari karyawan itu datang di meja kita baru pusing. Nanti jatuhnya jadi drama Korea. Maaf ya, jadi bentuknya jadi kayak ya sebel-sebelan, lu nggak CS-an, lu nggak setia, lu dan seterusnya. Nah, ada nggak begitu banyak? Ditinggal pergi. Ini kan sama kayak orang pacaran diputus tiba-tiba gitu kan. Terus sakitnya tuh di sini gitu kan. Nah, di PACE kami mendefinisikan ada 8 turunan dari human capital itu karena ini menjadi satu proses yang tidak berkesudahan. Dari angka 8 itu infinity dan angka 8 itu juga merepresentasikan dari logonya PACE. Kalau Bapak Ibu teman-teman perhatikan itu juga permainan simbol dari angka 8 infinity yang tidak berkesudahan. Human capital data management itu juga harus dikerjakan. Orang sebelumnya disebut atau dikenal dengan HRIS, Human Resource Information System. Human Capital Data Management atau HCDM ini bicara mengenai bagaimana kita mengelola data dan informasi mengenai karyawan. Segampang apa? Segampang ketika Anda punya pemetaan karyawannya, siapa yang bersiap untuk menikah, siapa yang bersiap untuk melahirkan, siapa yang bersiap untuk pensiun, maka itu nanti akan bisa membantu untuk proses perencanaan strategi pengelolaan SDM-nya. Dan kompetensi-kompetensi seperti apa yang perlu dipersiapkan untuk karyawan, itu ketika human capital data management itu terkelola dengan baik, Anda akan dengan mudah untuk menentukan, oke, saya butuh trainingnya adalah komunikasi. Kenapa? Soalnya ini antar divisi nggak pernah mau ngomong. Nah, ngobrolnya sesama anggota divisi udah jalan baik, tetapi antar divisi nggak jalan bagus. Jadi, kembali pada konteks kompetensi, itu menjadi penting untuk bisa dipetakan dan kita tahu intervensi apa yang harus dikerjakan. Saya berhenti di sini dulu Pak Putra, mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan.
Monggo. Teman-teman yang ingin bertanya, kita Pak Moko biar bisa minum dulu, silakan Pak Moko. Ya, Siapkan pertanyaannya, silakan raise hand atau via chat monggo, nanti langsung di-unmute. Kayaknya Mbak Siti nih mau nanya lagi nih. Di-mute dulu Mbak. Benar-benar, saya pengen bertanya. Monggo, monggo, silakan. silakan Mbak Titi. Terima kasih. Kalau dari judulnya kan check up ya. Terus tadi ada istilah dari Pak Moko itu tentang apa anak-anak muda yang punya istilah sendiri. Nah, saya pengen tahu, siapa tahu Pak Moko punya pengalaman satu istilah sukses yang mungkin saya bisa bawa ke mahasiswa supaya mereka itu menjadikan itu sebagai kata kunci mereka sukses di dunia kerja. Dengan pernyataan saya tadi, pertanyaan saya juga kriteria berkaitan dengan check up itu kriteria perusahaan yang artinya sudah nggak sakit, dia nggak bakalan sakit, dan itu harus dipertahankan. Itu kira-kira SDM-nya seperti apa atau budaya kerja kayak gimana Pak Moko? Kalau yang pengalamannya Pak Moko begitu. Oke, Terima baik. kasih, mohon maaf. Ini pertanyaannya susah-susah sulit nih Pak. Sudah sulit ya. Ya, ya. Silakan Pak Moko. Kalau pertanyaannya mengenai istilah, Bu Siti dan teman-teman sekalian, percayalah itu adalah proses kita belajar sama-sama. Saya yakin kita, Pak Putra pun juga suka melebarkan kuping telinga ya, sedapat mungkin bisa menangkap antena kita. Ini generasi sekarang cara ngobrolnya gimana? Itu nggak pernah berkesudahan, Bu. Jadi katanya apa istilah apa yang dipakai untuk sukses? Saya sendiri juga masih suka mencari-cari tahu. Apa nih yang kira-kira pas? Maka eh, saran praktis yang bisa dilakukan adalah kita sebagai leader atau sebagai dosen atau sebagai generasi yang sudah lebih senior atau sudah lebih dulu, jangan pernah malu untuk sesekali luangkanlah waktu nongkrong dengerin mereka cerita. Jadi kalau ibu sebagai dosen, ya sesekali yuk makan siang di kantin mahasiswa, dengerin aja bagaimana lucu. Ya hitung-hitung sembari sambil nostalgia zaman dulu kita masih kuliah, zaman kita dulu masih ngecengin cowok atau cewek gitu ya. Kadang-kadang di situ banyak inspirasi. Dan saya sangat bersyukur kalau kemarin saya pernah ada kesempatan untuk eh, ambil sertifikasi di kampus di daerah Semanggi sana di Atmajaya. Dan ketika saya belajar di sana, ya kalau makan siang, ya saya nongkrong di tempat kantinnya mahasiswa untuk bisa dapetin apa sih bahasanya mereka. Waktu dengerin ya bingung. Dan saya yakin Pak Putra juga bisa melakukan itu ke putra-putrinya atau ke karyawan-karyawan yang muda, ya dengerin. Dan itu sebetulnya membantu kita sebagai leader untuk bisa, kita harus tetap updated dengan generasi muda. Ya, pasang telinga lebar-lebar, antena tinggi-tinggi. Dan jangan pernah merasa mentang-mentang gue udah generasi yang lebih dulu, gue tahu semuanya. Enggak, dunianya udah berubah. Kita yang harus updated. Jadi saya belum menemukan Bu istilah suksesnya anak zaman sekarang. Belum, nanti kadang-kadang saya juga suka nguping kalau anak saya lagi mainan YouTube. Nguping apa sih? Ada yang saya protes, ada yang saya lucu juga ya, saya pakai. Nah, kemudian yang kedua, ukuran sehatnya. Kembali, Ibu, Bu Siti, dan teman-teman sekalian, kenapa saya selalu menggunakan analoginya atau metaforanya itu dengan kehidupan kita sehari-hari? Karena ya sudah, pertanyaan itu kembalikan ke kita. Kita sehat terus nggak? Ukurannya kita sehat terus gimana? Nah, ukuran sehat kita ya ketika kita memang bisa dengan fit untuk melakukan kegiatan aktivitas keseharian dengan semangat dan seterusnya. Ketika kita moodnya bagus, ketika kita bahagia dan seterusnya. Ukuran sehatnya organisasi bagaimana? Ya ketika organisasi revenue-nya dapat, labanya juga bagus, investornya senang, everybody happy, karyawannya semua senang. Tapi apakah itu tidak itu pasti akan seterusnya selamanya? Enggak juga. Kita nggak pernah tahu hujan kapan datang. Kita nggak pernah tahu kita kuat nggak nih lari-lari kerja di bawah panas 12 jam. Lelah, lelah. Nah, pada saat itulah namanya organization check up itu perlu dilakukan. Yang tadi juga sempat dibahas di depan, check up itu bisa dilakukan secara internal atau menggunakan jasa dari orang luar, dari eksternal. Kalau kita rutin, sebetulnya lakukan secara internal itu sangat baik. Hari ini saya sudah bekerja, oke, tadi saya sudah kerja ke lapangan seharian, ketemu dengan panas. Tadi saya makannya 1 piring dengan gelas 1 liter, rasanya cukup, tapi kok kenapa badan rasanya nggak enak? Coba diingat-ingat lagi. Di organisasi bisnis gimana? Sama, Bu. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, itu sama. Ya sudah, lakukan evaluasi itu secara rutin. Ketika Anda lakukan evaluasi secara rutin, sebetulnya itu menjadi tidak mahal. Kenapa? Anda terbiasa untuk melakukan itu. Anda terbiasa untuk mengidentifikasi apa yang nggak pas di dalam organisasi saya. Sehingga bahkan perubahan perilaku dari seorang karyawan, Anda akan tahu. Kenapa nih? Dia biasanya, saya ada satu pengalaman dengan satu klien ini. Sebutlah pakai bulan nih. Bulan Januari, Februari, Maret, wah kenceng. Kasih kerjaan jadi. Kualitasnya bagus. Tiba-tiba bulan April, kok udah mulai turun nih, kenapa nih? Turun sedikit itu udah kerasa. Kenapa? Karena saya jasanya melakukan ini, maka saya kan harus melakukan juga secara rutin ya. Jadi saya lakukan itu. Tiap akhir bulan ngecek. Wah, cakep. Wah, cakep. Bulan 1, bulan 2 cakep. Bulan 3 cakep. Bulan keempat tiba-tiba ada perubahan sedikit saja, saya sudah, oh, kenapa nih? Kok ada delay? Even delay-nya cuma 2 hari. Dan saya melihat, oh, masih masuk akal. Saya masih oke. Tapi saya udah siap-siap. Perlu saya pay attention nih sama karyawan yang satu.
Bulan keempat udah mulai ada begitu 2 hari delay, bulan kelima delay-nya nambah, delay waktu. Bulan keenam bukan cuma delay, "Loh kok kualitas kerjanya turun?" Nah, udah kan, bulan ketujuh, "Ayo ngopi, ada apa ya sama lu? Ada masalah? Bini gimana? Anak gimana? Sehat? Oh sehat. Kenapa? Galau? Bayaran? Atau" nah, hal-hal yang kayak begitu akan membantu kita untuk mengenali dengan cepat, sehingga intervensinya juga nggak terlalu kelamaan. Solusinya apa? Bulan 8 beresin. Kalau emang udah nggak nyaman, nggak apa-apa, jangan dipaksain, nanti pendarahan. Oh enggak, jangan dipaksain, nanti malah jadi nggak enak semuanya gitu. Ya sudah kalau memang tidak memungkinkan, ya nggak apa-apa, saya bisa bantu apa? Wah saya udah nggak nyaman Pak di sini. Kenapa nggak nyamannya? Oh, apakah karena saya sebagai leader, ataukah karena teman kerja, apakah karena budaya kerja di dalam perusahaan itu tidak membuat nyaman, banyak orang gosip dan segala macam. Apapun itu kan menjadi feedback buat kita. Oh, ternyata di perusahaan kita banyak gibah, udah mulai toksik. Nah, ini kan kita jadi sebagai leader tahu, wah family gathering nih, bikin program nih, family gathering. Atau apa lagi, wah kurang mainan nih, kebanyakan target, kurang refreshing. Outing deh outing, nggak usah jauh-jauh, udah kancol aja beres. Ya, apapun itu menjadi feedback yang segera. Tetapi ketika kita tidak melakukan dengan rutin, kita nggak tahu. Grunches atau gerutuan itu di dalam karyawan akan bertumpuk. Dari mulai 1 ke 2 orang, ke 3 orang, dan seterusnya seberapapun banyaknya tim kita, kemudian ditambah dengan variabel waktu, hasilnya adalah kinerjanya madep. Oke ya. Jadi ukuran sehatnya ya nggak ada, Bu. Ukuran sehatnya ya lihat aja dari revenue-nya. Itu sama seperti Ibu menilai atau mengukur ukuran sehatnya gimana ke diri kita sendiri masing-masing. Selama kita bisa beraktivitas dengan baik ya itu sehat, tapi jangan lengah, jangan lengah. Justru ketika sehat, lakukan check up untuk inovasi. Gue lagi sehat nih. Oh, yaudah yuk, ngeruyung bareng. Teman-teman semuanya diajakin. Budaya kerjanya bagus, jualan kita bagus. Yuk, kita bikin apa lagi? Bikin bisnis unit apa yuk? Nah, itu malah cakep tuh inovasinya. Ya, Ibu Siti dan teman-teman semoga menjawab. Pak Moko, izin masih ada yang bertanya, boleh Pak Moko? Oh, Sekali boleh. lagi. Dengan Oke, dari Bapak Pak atau Ibu? Zalfa. Oke, kalau enggak saya coba bacakan. Saya mau bertanya Pak Moko, bagaimana strategi untuk meningkatkan motivasi karyawan yang sepertinya mulai jenuh dengan aktivitas kantor? Masalah kejenuhan di kantor nih Pak. Monggo, silakan Pak Moko. Setelin Netflix. Kalau karyawannya anak-anak muda langsung nonton Netflix bareng. Baik, Pak Zalfa dan teman-teman sekalian, kalau kita bicara mengenai motivasi karyawan jenuh, itu sebelum mencari obatnya, yang perlu dilakukan adalah cari tahu dulu kenapa jenuh. Jenuh karena bosan dengan rutinitas, atau jenuh karena banyaknya tekanan, atau jenuh karena ruang kerjanya hanya di situ-situ saja. Dan semua akar masalah itu penyelesaiannya kan bisa berbeda-beda. Artinya gini, kalau misalkan kejenuhan itu muncul lebih karena ruangan, fisik gitu ya, intervensinya adalah melakukan layout, perubahan layout ruangan kerja diganti, itu salah satu. Digantinya segimana Pak? Investasinya mahal banget, mesti kayak ganti-ganti dekorasi. Oh enggak, jangan. Kalau nggak punya uang banyak, paling mudah yang bisa dilakukan adalah rubah aja posisi kerja, posisi meja kerja. Nggak pakai biaya tuh, itu satu. Yang kedua, kalau memang kejenuhan terjadi karena rutinitas, maka ada kalanya dibuat model refreshing. Tapi kan nggak bisa diberhentikan, produksi sama salesnya juga harus tetap jalan, dibuat bergilir Pak. Jadi bisnisnya tetap jalan, kemudian timnya bisa bergilir. Kurang lebih begitu Pak Salva, semoga bisa menjawab ya. Oke, makasih. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Zalfa. Kita lanjut dulu ya. Ada satu pertanyaan lagi dari Pak Wangga. Mau dilanjut dulu atau gimana nih Pak? Boleh kalau ini bisa langsung singkat ya mengenai menurunkan jumlah karyawan yang terlambat jam kerja dan menaikkan jumlah angka kehadiran karyawan. Ini kan kaitannya kan juga dengan motivasi tadi ya. Siap. Faktornya apa yang menjadi pemicu masalah? Nah, kembali ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bicara mengenai motivasi, kemudian karyawan ketika sudah datangnya telat, kemudian suka nggak hadir dan segala macam, kembali yang tadi saya sampaikan di depan, melakukan evaluasi organisasi atau organization check up, itu bisa membantu kita untuk mencari tahu ada apa dengan karyawan. Ya, semoga itu menjawab juga berkaitan dengan motivasi Pak Wangga dan juga tadi Pak Salva. Saya lanjut dulu Pak Putra. Monggo, Kenapa check up itu penting untuk dilakukan dan apa kaitannya dengan kinerja organisasi lalu ditarik kepada fungsinya SDM atau human capital. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya? Baik itu dilakukan secara internal ataupun secara eksternal, setidaknya kerangka yang dilakukan adalah satu dari pondasinya. Pondasinya dulu itu kita memastikan mimpi atau visi, misi, dan value dari organisasi itu udah clear define atau enggak. Jangan-jangan bicara tadi pertanyaan mengenai motivasi ya karena orang nggak ngerti ini saya kerja di perusahaan manufaktur apa nih, makanan atau perusahaan tekstil bikin kaos ini ngapain. Nah, kalau saya sendiri sebagai karyawan nggak ngerti mimpinya, kenapa perusahaan ini kerjaannya nyetak kaos olahraga gitu, ya nggak akan kemana-mana. Yang akan saya lakukan adalah saya akan kerjakan tugas-tugas saya yang ada di meja, perintah dari atasan, selesai, tunggu jam absen pulang, lalu tunggu tanggal gajian, selesai.
Berbeda cerita, kalau misalkan semua karyawan yang ada di dalam perusahaan kita memiliki pemahaman dan kepercayaan yang kuat terhadap mimpi organisasi, visi, misinya, dan juga value-nya. Sehingga ketika ditanya pulang, minimal dia ketemu sama saudara, keluarga, suami, istri, anak, atau tetangganya, itu dia jawab dengan semangat antusias dan belief yang kuat. Dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itu adalah marketing tools kita yang seringkali terlupakan, karyawan. Seringkali banyak direksi ataupun business owner menempatkan karyawan hanya sebatas sebagai, maaf, alat penunjang kerja, tenaga kerja, tenaga yang bekerja untuk kita, untuk perusahaan, untuk direksi ataupun untuk pemegang saham. Tetapi kita lupa bahwa karyawan-karyawan ini bisa berperan sebagai duta besar, sebagai ambasador, sebagai tim marketing kita, indirect. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadi menjadi penting kalau misalkan kita melakukan check up, itu dicek visi misinya itu sampai nggak ke karyawan. Kalau karyawannya nggak paham tentang mimpinya kita di organisasi, susah. Apalagi corporate value. Oh, corporate value profesional, datang ke kantor telat. Kemudian leadernya datang ke kantor, ya juga sesuka hati. Saya pernah ketemu dengan bukan klien saya, tetapi kebetulan beliau ini adalah cukup tenar, cukup terkenal di negara ini karena suka berkaitan dengan urusan pemerintah dan kadin dan kawan-kawan. Tapi beliau ini punya keteladanan yang sangat menarik. Dia punya satu kantor ya, dan waktu itu satu proyek dikasih ke saya, diminta saya untuk bantu. Nah, saya tanya ke karyawannya, beliau adalah sosok leader yang sangat membanggakan, dan semua orang bangga pernah bekerja dengan beliau. Datang paling pagi, pulang paling malam. Dan jangan lupa, beliau selalu bilang, jangan terintimidasi. Datanglah ke kantor bekerja secara normal. Ingat keluargamu, kalau selesai sarapan dengan keluarga, datang ke kantor, pulang, kalau kerjaan selesai, pulang, sempatkan makan dengan keluarga. Dan beliau bukan berarti beliau lupa sama keluarganya, enggak. Beliau memulai usaha itu, merintis, keluarganya juga tetap dijaga, dan beliau datang lebih pagi, pulang paling malam, bukan karena mengintimidasi. Beliau pengen mengatakan bahwa saya pengen memastikan usaha ini berjalan dengan baik, dan Anda bisa melihat saya lakukan ini sebagai contoh. Ada waktunya nanti saya nggak akan ada di kantor. Anda akan teruskan. Nah, proses untuk mengkomunikasikan mimpi dari owner, mimpi dari pendiri kepada karyawan sehingga itu bisa berjalan dan hidup sampai ke value-nya, ini proses yang nggak semua organisasi bisa lakukan. Maka menjadi penting dalam konteks organisasi check up itu bisa dibuat. Nah, setelah visi misinya clear, terkomunikasikan dengan baik, jangan lupa bisnis prosesnya juga disampaikan. Jadi dari hal-hal kayak begitu saya tahu bisnis prosesnya seperti apa. Dan kalau bisnis prosesnya itu bisa dilakukan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itu adalah dasar justifikasi yang bisa Anda gunakan untuk membangun struktur organisasi. Yang ketiga, sehingga struktur organisasi jangan nyontek warung sebelah. Oh, sebelah sales marketingnya dijadi satuin, Pak. Ya nggak apa-apa kalau emang mereka mau jadi satu. Oh, yang di sebelah sana dipisah. Ya juga nggak apa-apa. Nggak ada yang salah gitu. Yang salah adalah lu kebanyakan nyontek tetangga gitu. Jadi pastikan struktur organisasi Anda ketika Anda buat itu punya dasar yang jelas. Dari mana? Dari bisnis proses. Bisnis proses dasarnya dari mana? Dari bisnis foundation. Mimpinya mau ngapain? Jadi kalau misalkan ada sebuah perusahaan mengatakan saya untuk fungsi accounting-nya saya outsource keluar, bisnis proses saya mau tetap fokusnya di perusahaan software house, produksi software. Salah atau enggak? Enggak. Tergantung dari si visi tadi. Saya mau menjadi software house terkemuka dengan spesialis untuk perancangan aplikasi. Ya udah, mau menjadi spesialis. Fungsi supportingnya mau dibikin outsource. Enggak dosa. Jangan kemudian, wah perusahaan kita nggak ada HR-nya Pak. Parah nih, ownernya nggak benar. Entar dulu. Tanya dulu mimpinya si owner gimana. Kalau memang dia secara mimpi, kemudian bisnis prosesnya mengatakan supporting bisnis saya, supporting function saya outsource keluar, iya nggak apa-apa juga. Kembali, struktur organisasi harus punya dasar. Dasarnya dari bisnis proses. Bisnis proses punya dasar dari arah dan tujuan bisnis, strateginya. Jadi, jangan cepat-cepat menyalahkan ketika ada sebuah organisasi. Organisasi kita nggak punya HR-nya, Pak. Ya mungkin memang itu yang didesain dari si owner-nya. Ya nggak apa-apa. Dilempar keluar outsource, ya nggak apa-apa juga. Tetapi yang penting adalah punya dasar. Itu yang dilakukan dalam konteks pengembangan organisasi tadi, mengembangkan di kompetensinya. Nah, kemudian ini analoginya lagi, sama seperti kita punya mimpi, punya kesebelasan, tim kesebelasan. Mimpinya mau kemana? Kenapa kita membangun bisnis ini mau kemana? Mau menjadi kesebelasan juara Asia atau juara nasional atau juara dunia? Mimpi apapun itu nggak ada yang salah. Jangan sampai nih teman-teman sampai ada yang nyalain mimpi. Orang mimpi itu nggak ada batasnya dan nggak dosa gitu. Jadi ya udah mimpi itu setinggi mungkin silahkan. Pertanyaannya tadi, kenapa bangun bisnis ini? Mimpinya mau kemana? Kalau sudah, kemudian gimana caranya mencapai? Nah, itu mendefinisikan visi, misi, dan value.
Dalam kesebelasan, ketika saya direkrut sama Pak Putra sebagai pemilik kesebelasan Arsenal, salah ya, bukan ya. Ya mudah-mudahan nanti suatu saat Pak Putra yang sering bolak-balik ke UK itu bisa punya satu klub gitu ya, seperti salah satu nasionalis kita punya tim kesebelasan. Itu kalau saya suatu waktu ditelepon sama Pak Putra, "Mok, gabung yuk ke kesebelasan saya mau bikin klub sepak bola." Juara apa, Pak? Juara kabupaten, provinsi, nasional, atau Asia. Apapun mimpi itu kalau misalkan sudah well defined, well declare, yuk kita bikin, kita kerjain sama-sama. Nah, itu menjadi motivasi untuk karyawan juga. Berikutnya, value-value-nya jangan lupa. Mau seperti apa keluarga yang keluarga yang dibangun di dalam organisasi itu. Nah, ini adalah analogi yang kedua tadi ya. Kalau sudah bikin kesebelasannya, pertanyaan berikutnya gimana Pak caranya? Nah, untuk melakukan analisa bisnis proses itu akan banyak pendekatan tools manajemennya yang bisa dipakai. Tetapi secara sederhana ini akan menjawab pertanyaan ketika ada bola yang datang ke tim kita, itu prosesnya akan dilakukan dengan cara bagaimana? Production-nya seperti apa? Apakah bola dari tengah nih, mohon maaf sebelumnya nggak bermaksud gender ya, ini mainannya agak-agak maskulin banget gitu ya, mainan sepak bola. Tapi kalau bola sepak bola kaki itu biasanya kan bola dimulai dari tengah. Pertanyaannya kan dari bola tengah itu mau digeser kemana? Apakah dari bola tengah itu mau langsung ke gawang lawan atau ditarik mundur dulu? Ditarik mundurnya seberapa jauh? Apakah cukup sampai gelandang atau sampai di kiper? Production prosesnya akan di-define. Delivery-nya gimana? Nah, nanti kalau bola dari gelandang diopernya kemana? Semua orang akan lari ke gawang lawan, kemudian ambil posisi lalu bisa menyerang ke gawang lawan. Atau bolanya ditarik dulu ke kiper. Nanti dari kiper tendang jauh-jauh sampai ke gawang lawan. Di sana udah ada yang nunggu strikernya. Apapun itu, that's your business process. Itu adalah business process Anda. Tools yang bisa dipakai apa? Analisanya ada beberapa yang menggunakan Potter Five Forces, ada juga yang menggunakan value creation. Kembali, seperti yang di depan saya sampaikan, tools management adalah alat. Tergantung kita mau pakai yang mana sesuaikan dengan konteks bisnisnya. Tetapi yang penting Anda harus sampaikan, Anda harus pegang di sini adalah pastikan semua orang di dalam organisasi punya pemahaman yang cukup. Apakah harus detail? Enggak harus detail, tetapi mereka punya pemahaman yang cukup terhadap proses bisnis. Sehingga nanti kalau sudah sampai pada pemahaman proses bisnisnya, maka semua karyawan akan ambil posisi yang tepat. Pak Putra, saya kayaknya lebih cocok untuk ambil posisi gelandang aja deh Pak. Oh, ya sudah, ambil posisi gelandang. Oh Pak, saya semangat Pak. Saya masih baru nih, saya mau jadi striker Pak. Oh, nggak apa-apa. Kalau memang itu kekuatan dan tervalidasi ya. Jadi ketika kita mau mengembangkan strategi kompetensinya untuk karyawan kita, yang pertama tadi bahwa kita tahu secara fondasi dasarnya kuat, kemudian kita ngecek keterlibatan karyawannya juga ada. Sehingga kompetensinya kita tahu semua orang tahu ngukur badan dan tahu ngukur organisasi. Kita sebagai pimpinan dalam perusahaan pun juga tahu. Oke, saya masih punya hutang kompetensinya di mana? Apa yang harus saya kejar? Oke ya, kurang lebih itu sampai di bisnis proses. Kemudian di bagian bicara mengenai kompetensi, ini kalau ngomongin SDM, human capital, tantangannya jangan lupa. Kadang-kadang itu pengalaman saya Pak Putra, kalau sebagai orang SDM gitu ya, kita kalau masuk ke tim sales atau tim produksi baru buka pintu gitu tuh udah dibilang gini, apaan lagi sih lo? Kertas lagi, formulir lagi. Nah itu kalau orang-orang SDM itu udah akrab. Nah, is it only administrative? No. Ketika kita punya organisasi VMV, kita sebetulnya terbantu dengan pemahaman mengenai kita ngapain sih di sini? Kenapa sih kita datang ke kantor ini? Kenapa sih kita mengerjakan ini? Kenapa sih kita harus mencapai standar kualitas yang seperti itu? Dan seterusnya. Dan job description itu bukan sekedar kerjaannya Pak Putra kan kerjaannya di sana, di bagian sales. Nggak ada urusan sama gue. Kerjaan gue di bagian marketing. Selesai urusannya. Enggak. Job description itu bukan bertujuan untuk membatasi ruang tugasmu. Tetapi job description itu dipakai untuk membantu memahami bahwa kamu harus berkomunikasi dengan orang lain di bagian apa. Ketika kita punya pemahaman terhadap job description, itu sebetulnya maksudnya adalah Anda tahu, Bapak Ibu, teman-teman, kita semua tahu. Peran saya sebagai orang marketing, saya harus membantu Pak Putra di bagian sales untuk ngapain. Oh, Pak Putra nungguin data dari saya nih. Dan sebaliknya. Jadi kita saling tahu. Seandainya, selain itu ya, job description itu nanti juga akan membantu ketika kita tahu batas peran, komunikasi, dan tanggung jawab. Saya juga tahu indikator kinerjanya dan juga kompetensinya apa. Dan kalau saya dan Pak Putra adalah tim yang berpasangan, kalau Pak Putra atau saya berhalangan, saya tahu, oh Pak Putra itu ngerjainnya ini. Ketika Pak Putra sakit atau ada dinas luar, saya bisa menggantikan beliau. Demikian juga sebaliknya, ketika saya sakit atau ada halangan lain, Pak Putra pun bisa menggantikan posisi saya sementara waktu. Jadi, itu bukan soal administrasi. Ini nanti arahnya pada bagaimana kita mengelola organisasi. Nah,
Semua itu nanti juga akan dipandu dengan beberapa macam dokumen, salah satunya adalah kamus kompetensi. Maka dalam konteks diskusi kita pada hari ini, bagaimana sih strategi pengembangan kompetensi karyawan? Ketika semua kerangka tadi dari check up, kemudian dilihat kompetensinya dari sisi organisasi sampai ke karyawannya, kita kemudian menjadi tahu punya guideline yang jelas, punya mapping yang jelas. PR kita di mana, intervensi yang harus segera dilakukan di mana, dan seterusnya. Jadi bukan sekedar administrasi, tetapi pengelolaan yang rapi. Keuntungannya kemudian apa sih, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Rasanya kalau tidak salah ingat ini menjadi slide di bagian-bagian akhir ya. Jadi ini kembali dalam konteks apa 7S McKinsey yang tadi sempat saya perkenalkan di depan, maka secara sistem ini oh ya sekedar iklan sedikit, saya memang suka untuk mendiskusikan dalam konteks organisasi manajemen consulting ini dengan bahasa-bahasa olahraga, dan saya suka membanggakan dari Indonesia atau Asia paling tidak. Jadi kalau misalkan kita bisa melakukan check up dengan baik, dengan rutin, kemudian kita bisa menjaga konteks apa namanya inovasi maupun mengidentifikasi persoalan yang ada di dalam organisasi bisnis kita, endingnya sebetulnya untuk bisa menjadi champion di dalam industri kita. Yang kita lihat championnya mungkin tidak hanya dua, bukan hanya dua produk atau service yang kita punya, tetapi ya semua orang tahu keberhasilan dalam bisnis itu akan didukung oleh banyak faktor. Support sistemnya, kalau kita ngelihat dari gambar ini, ya bukan hanya si juara bulu tangkis aja yang mendapatkan penghargaan dan kebanggaan, tetapi jangan lupa di belakang mereka berdua ada support system, training sessionnya, disiplinnya, ada strategi bagaimana untuk memenangkan pertandingan, persaingan bisnis, memahami marketnya, memahami kekuatan kita, kapasitas kita. Ada supporting structure dari sponsorship-nya, trainernya, fasilitator. Kalau dalam bisnis, dari investornya, dari SDM-nya, dari struktur organisasinya, teamwork, kompetensi development, disupport dengan latihan, pengetahuan, dan juga penugasan. Dan yang terakhir, jangan lupa corporate culture. By the way, itu adalah elemen-elemen yang semua dijelaskan di dalam 7S McKinsey. Mau ditaruh dalam konteks balance scorecard? Bisa. Dari sisi finansialnya seperti apa, customer perspektifnya bagaimana, internal business process juga muncul di sana, dan juga learning and growth-nya untuk pengembangan kompetensi. Oke, itu tadi prosesnya. Sepertinya ideal dan mudah untuk dilakukan selama ada komitmen. Yes. Tetapi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebagai bagian terakhir di sini, saya kasih rambu-rambunya atau sharing mengenai apa nih tantangannya. Ketika ingin melakukan check up, melakukan transformasi, ingin melakukan pengembangan kompetensi di dalam organisasi bisnis untuk karyawan kita sekalipun, resistensi itu akan menjadi teman akrab untuk proses pengembangan kompetensi ataupun melakukan evaluasi atau check up organisasi. Saya bertahun-tahun udah melakukannya dengan cara begini kok Pak. Ngapain sih mesti apa? Mesti harus dirubah lagi? Ya nggak usah lah. Kok juga dengan begini baik-baik aja kok. Salesnya juga tetap bagus. Nah, ini resistensi akan menjadi apa? Menjadi teman akrab dalam proses ini. Lack of know-how, pengetahuan. Ini juga berkaitan dengan kompetensi kita, karena kita nggak ngerti. Kadang-kadang di karyawan, tim kita juga masih kurang pengetahuannya, ya harus di-equip lagi, di-improve lagi. Complicated mechanism. Aduh, Pak, bikin check up-nya kok kayaknya susah bener ya, atau ruwet banget, ya dibikin simplify. Nah, apa kemudian dari tantangan-tantangan itu yang biasanya muncul dari perjalanan saya bertemu dengan berbagai macam klien, yang bisa dilakukan adalah ketika kita melakukan proses check up dan pengembangan kompetensi karyawan ataupun kompetensi organisasi kita, maka prinsip-prinsip yang harus dipegang adalah selalu collect evidence dan lakukan exercise atau latihan secara rutin untuk pengembangan. Ini kalau ngomongin soal exercise dan improvement secara rutin ini sangat akrab dengan NQA ya, yang selalu mengedepankan untuk kalau mau dapat sertifikasi ISO ya harus diimplementasikan, harus dicek secara rutin dan diimprove. Dan salah satunya kan kegiatan ini juga menjadi bagian dari exercise rutin dan improvement, learn and consult dengan para profesional. Baik, Pak Putra, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kurang lebih itu yang bisa saya sharingkan pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan dari yang lain, monggo silakan di-unmute aja. Sekarang kita forum tanya jawab, silakan di-unmute ya, jadi bisa interaktif langsung dengan pakarnya, Pak Moko. Ini dari Hernor ya, sorry. Pak Moko, maaf tanya via chat karena di rumah lagi rame nih. Tadi disampaikan mengenai komunikasi antar bagian, bagaimana caranya menghindari silo karena semua bagian punya kepentingan masing-masing. Ya, baik, terima kasih Pak Hernur. Jadi kalau bicara mengenai silo antar fungsi gitu ya, kembali lagi ya, ini memang akan bisa terselesaikan dengan mudah ketika dari leader itu mendeklar. Yuk, kembalikan pada proses tadi check up tadi, ketika kita bisa mengidentifikasi silo terjadi karena apa, itu kan kaitannya dengan pemahaman terhadap bisnis proses. Dan ditarik ke belakang lagi. Ngerti nggak tentang visi misinya?
paham nggak tentang value yang kita mau hidupkan di sini? Karena kalau misalkan masih kerjanya sendiri-sendiri, ini mohon maaf, saya menemukan lebih dari, kalau bisa dibilang, lebih dari separuh klien saya ketemu dengan tim finance, ini yang susah ngobrol dengan tim yang lain. Ada plus minus di situ, ya. Plus minusnya adalah kalau tim keuangan ini nggak ngobrol dengan orang-orang lain itu biasanya secara keuangan relatif kerahasiaannya aman terjaga gitu. Tapi yang jadi kendala adalah ketika orang keuangan butuh laporan, mereka bingung mau nagih nggak enak, nggak pernah ngobrol. Sementara orang-orang dari luar keuangan ya nggak ngerti ini laporan gua udah benar atau enggak. Ah udahlah jawab aja atau isi aja formulirnya seadanya. Nah, eh, ya semoga di tempat Bapak Ibu tidak terjadi begitu, tetapi pengalaman saya kadang-kadang silo yang sering muncul atau yang sering terjadi itu antara tim keuangan dengan tim yang lain. Suka nggak ngobrol. Yang bisa dilakukan kemudian gimana? Saya pernah lakukan prakteknya real nih Pak, mulainya dari kepala Pak. Kepalanya gimana? Kalau memang kepalanya paling tinggi adalah GM, GM. Kalau kepalanya yang paling tinggi manajer, manajer. Yang saya lakukan waktu itu, saya declare, tolong bikin acara rutin makan siang bareng level manajer. Kepalanya dulu Pak. Manajernya saya kumpulin, waktu itu ada 10 manajer di sebuah perusahaan. Silonya sangat silo. Kemudian saya ajakin makan bareng. Dan saya declare, ini makannya makan bareng, bukan makan dibayarin sama perusahaan ya. Jadi nggak ada budget perusahaan, Pak. Itu betul-betul makan bareng. Kalau lu bawa bekal, lu bawa bekal, lu kita makan bareng. Tapi intinya makan bareng. Meeting, Pak? Enggak meeting. Dan saya melarang obrolan soal kantor. Yang diobrolin apa? Anak lu berapa ya? Udah sekolah, usia berapa? Jadi kayak family gathering, tetapi dalam suasana kerja. Itu rutin saya lakukan selama beberapa bulan, dimulai dari sebulan sekali. Dari sebulan sekali, seminggu sekali. Makin rutin saya bikinnya. Kenapa? Yang sebulan sekali kan cicip-cicip dulu penyesuaian. Karena udah lama nggak ngobrol. Udah naikin. 2 minggu sekali ya kita ngobrol. Nah, seminggu sekali rutin kan dibikin? Ya rutin. Nah, ketika dibikin seminggu sekali, Pak, bayarin makanannya jadi kayak arisan hasilnya. Ya minggu ini Pak Putra yang bayarin ya Pak Putra gitu. Ya udah berawal gara-gara sebelumnya saya dengan Pak Putra nggak akrab. Tapi ketika udah mulai pelan-pelan jalan itu akhirnya Pak Putra duit kas ketinggalan. Adanya ini apa? Kiris. Ya udah, either Pak Putra ya nebeng ke saya atau saya nebeng ke Pak Putra, Pak, bayarin dulu. Udah mulai nggak canggung untuk minta dibayarin. Kemudian minggu depannya gantian, Pak Putra, saya yang bayarin besok. Kan kemarin Bapak yang bayarin. Nah, bayangkan itu terjadi dalam konteks manajer ini dan saya tidak hanya membayangkan, saya sudah melakukan dan melihat itu terjadi, Pak. Jadi kalau silonya, jangan langsung ngomongin kerjaan, Pak. Kepaksa. Jadi ajak mereka untuk makan dulu. Makan bareng rutin, di jadwal rutin, kemudian foto. Nah, dari manajemen gimana caranya? Lu semua makan, foto ya. Agak dipaksa. Makan foto. Kalau bisa ada yang nemenin. Waktu itu saya di posisinya sebagai dalam tanda kutip menggantikan fungsi direksi SDM-nya. Ya saya minta semua manajernya makan. Dan yang diobrolin adalah urusan sehari-hari. Soal keluarga, soal transportasi, soal BBM naik, apapun selain pekerjaan. Semoga bisa memberi insight Pak, kalau Pak Hernur ya mengatasi mengenai silo. Kalau emosinya sudah dapat, relasinya sudah baik, Bapak mau ngomongin kerjaan lebih gampang Pak. Oke, semoga terjawab ya Pak Hernur. Mongko karena waktu juga saya harus bacakan ada beberapa slide, izin ya Pak Mongko. Silakan. Ada sedikit slide tadi tanya jawab sudah kita lakukan. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Saya cuma reminder saja teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat seperti yang di kanan ya, silakan capture barcode-nya. Nanti akan ke koneksi ke Mbak Siva. Otomatis teman-teman akan mendapatkan sertifikat dan materi yang luar biasa tadi ya, materinya luar biasa sekali sehingga bisa dipelajari ulang. Ada sedikit investasi yaitu sebesar Rp150.000. Kemudian kami juga butuh feedback teman-teman, jadi tolong di capture juga foto barcode yang ada di barcode ya, tolong di capture. Kami butuh masukan, inputan, kalau ada yang kurang-kurang tolong disampaikan sehingga ke depan kami bisa lebih baik lagi. Jadi kita ada acara utama yaitu foto bersama. Mohon teman-teman tolong buka kameranya. Izin saya foto ya. Oke, kasih senyum terbaiknya. Atau mau kasih jempol juga boleh, silakan. Buat Pak Moko, ya 1, 2, 3, tolong tahan dulu ya. Oke, kita tutup acara kita yang luar biasa dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.